Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar daya total yang diserap pada rangkaian adalah... Nah, kalian kan melihat soal ini kan bingung ya. Kenapa? Karena R-nya kok ada 2. R-nya kok ada 2, biasanya kan cuma 1. Ini berarti diparalelkan loh nggak? Iya, jadi R yang 30 dan 60 itu kita paralelkan dulu. Kita paralelkan dulu ya. Ini nanti jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 60. Maka 1 per R paralel sama dengan kita jadikan samain penyebutnya ya. Jadi 60, ini 2, ini 1. Maka nanti R paralelnya kita balik jadinya 60 per 3. Maka R paralelnya sama dengan 20 ohm. Gitu ya. Nah sekarang R30 sama R yang 60 itu kan udah jadi 1. Nah sekarang kita gambar ulang ya biar kalian nggak bingung. Jadi kalau kita gambar ulang itu nanti jadi seperti ini. Ini adalah XC-nya. Lalu ini itu menjadi R paralelnya ya. Udah jadi 1, anggap aja R gitu ya. Lalu yang bawah tetap adalah induktornya. Ada XL-nya. Oke. Nah setelah ini kita harus mencari apa dulu? Pertama, kalau ada soal seperti ini yang ditanyakan adalah daya, berarti kita harus mencari impedansi dulu. Impedansi itu Z atau hambatan total, itu rumusnya akar dari R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Sama dengan akar dari R-nya tadi 20 kuadrat ditambah dengan XL-nya 30 min 15 dikuadratkan. Nah, jadi sama dengan akar dari 20 kuadrat plus 15 kuadrat. Ingat ya, RLC 90% ya, hampir keseluruhannya itu pasti pakai triple Pythagoras Z-nya. Maka ini kan perbandingannya kan ini 4, 3. Ingat ya, triple Pythagoras salah satunya adalah 3, 4, 5. Jadi kalau ini 3, ini 4, berarti nanti perbandingannya Z-nya itu 5. Nah, jadi ini dikali berapa nih? 3 ke 15 kali 5, 4 ke 20 kali 5, berarti 5 dikali 5. Maka nanti kita ketemu Z-nya sama dengan 25 ohm. Gitu ya, jadi paling gampang nggak usah kalian hitung, biasanya itu triple Pythagoras. Oke, lanjut yang kedua. Setelah kita mencari Z, kita mencari I-nya. Ingat ya, kita mencari I-nya. Nah, I itu kan rumusnya V dibagi dengan hambatan total. Ingat ya, dalam hal ini, dalam kasus RLC, hambatan total itu adalah Z. Nah, coba perhatikan. Karena di sini 125 volt itu berdiri sendiri, maka kita sebutnya itu sebagai V efektif, bukan V maksimum ya. Kalau dia bentuknya persamaan baru V maksimum. Kalau berdiri sendiri berarti kita anggap sebagai V efektif. Oke, karena dia efektif yang dicari berarti V-nya juga V efektif yang harus kita masukkan. Maka I efektif sama dengan V efektif itu 125 dibagi dengan 25. Maka kita ketemu nanti I efektifnya sama dengan 5 ampere. Nah, selanjutnya kita baru bisa mencari daya yang diserap ya. Daya yang diserap itu adalah P real ya. Jadi nanti ada 2 jenis gaya pada RLC. Pertama itu daya terpakai, nama lainnya ya, terpakai, atau disipasi, atau diserap, atau nyata. Oke, jadi intinya yang real ada di dalam rangkaian itu namanya daya terpakai, disipasi, diserap, nyata. Itu biasanya soal-soalnya itu seperti itu ya. Kalimat pada soalnya seperti itu. Jadi kalau soalnya seperti ini, maka nanti P-nya kita nyebutnya biasanya P real sama dengan I efektif dikuadratkan dikalikan dengan R. Oke. Lalu nanti juga ada yang namanya daya total. Nama lainnya total itu adalah semu. Nah, nanti kalau kita mencari P totalnya itu sama dengan I efektif dikuadratkan dikalikan dengan impedansi atau Z-nya. Kak, di sini kok ada tulisannya daya total diserap, Kak. Nah, daya total yang diserap ya intinya ini dalam satu kalimat ya, total yang diserap. Oh, berarti dia yang diserapnya yang kita lihat. Berarti pakai yang atas gitu ya. Jadi P real-nya sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Jadi sama dengan 5 kuadrat dikalikan dengan R-nya itu tadi 20.
Maka sama dengan 25 kali 20 sama dengan 500. 500 watt. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana daya terpakai, disipasi diserap nyata, dan daya total atau semu ya. Oke.